Jadi ini sudah season kesekian ya, tapi sudah ada babak baru. Mudah-mudahan udah di ending nih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ujungnya kita bisa lihat. Tapi dengan adanya gelar perkara khusus kemarin, diharapkan bisa menjadi babak baru begitu ya. Walaupun kita nggak tahu apakah ini menjadi ujungnya semakin terlihat atau justru semakin melebar kasusnya. Tapi yang dinantikan oleh masyarakat adalah kapan Barreskrim Polri ini memberikan hasil keputusannya. Nah, karena kan dia. katanya sudah lengkap, sudah komplit semua keterangan dari berbagai pihak yang hadir dalam gelar perkara khusus. Betul, kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies dan juga pengamat kepolisian. Pak Bambang, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lalu selanjutnya ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Alif ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusuf, ini Kompolnas bilang bahwa berjalan dengan baik kemarin begitu ya. Sebenarnya temuan dan juga poin-poin penting dari Kompolnas dalam gelar perkara khusus kemarin apa saja? Iya, terima kasih. Jadi pertama kita dudukkan gelar perkara khususnya dulu. Gelar perkara khusus ini kalau merujuk Perkap nomor 6 tahun 2019 sebenarnya kaitannya dengan penyelidikan itu didasarkan ada dua. Karena ada pengaduan, direspon, keberatan, direspon, dan atasan penyidik menyetujui untuk dilakukan gelar perkara khusus sehingga menghadirkanlah semua pihak. Yang kedua, ini yang tentu menjadi satu positioning untuk penyidik untuk terus responsif. Kasus ini kan mendapatkan perhatian publik yang cukup masif. Begitu saya ketemu masyarakat selalu bertanya bagaimana ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya. Jadi ini perhatian publik, oleh karenanya katakanlah meskipun pengadu itu masih terus tidak puas tapi hopeless, tapi kan ini masih ada masyarakat. Masyarakat masih ingin mendapatkan kejelasan. Oleh karena itu ya ini menjadi tantangan kepada penyidik, meskipun akhirnya pun nanti gelar perkara khusus itu yang bisa kita simpulkan dari kami berdasarkan tim yang sudah hadir ya memang masih seperti yang kemarin positioningnya. Ketika dilakukan gelar perkara khusus itu kan harapannya apa yang menjadi keberatan. Nah, kebetulan posisi keberatan ini kan dari pihak pengadu. Tentu kan sebenarnya secara substansial keberatan itu kan akan memungkinkan kembali dibukanya penyelidikan. Nah, tentu bagaimana penyelidikan itu tentu ada posisi kewenangan penyidik. Nah, penyidik tentu bisa membuka kembali. Biasanya yang lazim itu kan apabila ada bukti baru. Nah, kemarin ada novum. Memang sejauh ini yang kita catat, yang kita dalami itu belum terlihat ada bukti baru. Tapi kan bukan berarti meskipun kita katakanlah penyidik hari ini akan menyampaikan hasil gelar perkara khusus itu masih seperti yang kemarin bahwa belum ditemukan unsur pidana, bukti baru belum terlihat kemarin, tapi dia kan akan tetap terbuka bahwa ini kasus mendapatkan perhatian publik. Tentu kita juga sebagai pengawas dalam hal ini tetap mendorong penyidik tetap responsif. Responsif. Baik Pak Yusuf, kemarin juga Kompolnas nampaknya aktif bertanya juga kepada berbagai pihak, terutama pihak kepolisian. Kalau dari Kompolnas sendiri apa yang didalami? Kan dari sisi TPUA menyatakan saat Mei lalu Barreskrim Polri tidak transparan, tidak terbuka dan lain sebagainya. Apakah juga didalami terkait SOP penyelidikan, kemudian validitas dokumen, hingga bagaimana pihak kepolisian mengecek ijazah Pak Jokowi ini? Iya, ya paling mudah kan dua hal saja karena itu kaitannya dengan hukum pidana pada aspek formalnya dan pada aspek material. Pada formal itu kan biasanya apakah ini penyelidikan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Ada hal-hal ada hal-hal yang terabaikan. Nah, misal ini kan ada keluhan yang sudah kita catat dari kemarin digelar itu soal prosedur. Mengapa ijazah Pak Jokowi tidak dilakukan sita? Ya, tentu kita akan lihat bagaimana aturan mainnya. Kapan dilakukan penyitaan itu? Nah, kalau kita lihat di aturan mainnya kan ketika sudah masuk tahap penyidikan. Karena penyitaan itu bagian dari upaya paksa. Sementara ini kan proses penyelidikan. Nah, tapi tetap apa yang dikeluhkan oleh pihak pelapor itu tentu kita catat bahwa mengeluhkan mengapa barang bukti ijazah Pak Jokowi itu tidak disita. Nah, itu kita tentu bisa melihatnya bagaimana aturan mainnya dulu. Nah, ini pada aspek formal. Sejauh yang kita cek sebelum pun gelar perkara khusus memang posisi
perjalanan penyelidikan itu sudah cukup panjang dan pihak-pihak yang dimintai klarifikasi keterangan juga banyak. Paling tidak kan ada 3 orang, benda dan ahli. Nah, benda-benda dokumen-dokumen yang kaitannya dengan proses kuliahnya Pak Jokowi, tidak hanya soal ijazah. Nah, yang diperiksa pun ke laboratorium forensik tidak hanya soal ijazah, tapi ada dokumen-dokumen lain yang itu bisa menjelaskan sesungguhnya Pak Jokowi ini ada proses kuliah atau tidak. Nah, baru menjelaskan bagaimana ijazahnya. Jadi ini sudah cukup luas gitu, cukup luas. Nah, tentu karena ini sekali lagi mendapatkan perhatian publik, maka ya kita tetap mendorong, meskipun hari ini katakanlah penyidik itu akan mengumumkan hasilnya seperti ini, berjalan seperti ini, tapi tetap kita mendorong bahwa penyidik untuk tetap responsif. Apapun yang menjadi saran-saran masukan publik tetap direspons saja. Barangkali ada hal-hal yang memang penting, ada logika baru yang dibangun oleh publik, sehingga memungkinkan kasus ini menjadi benar-benar pasti. Ya pasti apakah memang tidak ada unsur pidana secara pasti atau memang masih ada ruang-ruang kecil, jarum-jarum kecil yang belum bisa kita temukan barangkali. Oleh karena itu kita tetap mendorong responsif meskipun pada akhirnya disimpulkan belum ditemukannya ada novum. Baik, Pak Bambang, tadi dikatakan sejauh ini tidak ada novum begitu ya. Apakah gelar perkara khusus ini bisa membuka kunci pintu keluar begitu dari kasus ini? Apakah kotak Pandora ya? Apakah ini hanya akan memperpanjang atau mengundur-undurkan waktu saja gitu? Ya, harapannya dengan gelar perkara khusus ini semuanya akan terbuka harapannya. Cuma ketika intinya masyarakat itu butuh transparansi kan seperti itu. Bagaimana proses penyelidikan itu dilakukan. Karena kaitannya ini kan 2 posisi yang sangat berbeda kan. Satu terkait dengan scientific investigation, penyelidikan secara ilmiah. Kedua, kawan-kawan yang di sisi masyarakat ini sudah melakukan riset ilmiah gitu, penelitian ilmiah seperti itu. Ini 2 argumen yang sangat sebenarnya substansinya sama, tetapi ini adalah kontras. Satu terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian ini seringkali dipersepsi bias kepentingan. Sementara yang riset ini tentu mewakili sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang berdasarkan keilmuan. Tapi seperti apakah itu. kali ini gelar perkara khususnya bias kepentingan? Ada Ombudsman, ada Kompolnas, ada DPR RI, ada dari UGM, dari TPU, ada juga dari Pak Jokowi. Ya, lengkap apa begitu Mas? Iya benar, makanya dengan adanya gelar perkara khusus ini, apalagi kalau ini kemudian live gitu ya, disiarkan secara langsung. Walaupun nggak mungkin terbuka begitu. Harapannya terbuka gitu kan, jadi masyarakat bisa lebih paham gitu loh. Ini ada apa sih sebenarnya seperti itu? Karena kalau ditutup-tutupi, kita ini seringkali ada sesat berpikir otoritatif gitu, argumentum verusundiam ya, seperti itu. Artinya bahwa seringkali sesuatu yang dari otoritas yang memegang kewenangan itu tidak benar gitu. Perguruan tinggi, kepolisian ini memegang otoritas. Apa yang disampaikan selalu benar, kan tidak demikian gitu loh. Semuanya harus diuji melalui gelar perkara khusus ini. Harapannya ini semua diuji gitu loh. Dengan pengujian ini, kalau kemudian sudah kuat ya segera lemparkan ke kejaksaan sehingga lebih cepat clear dan masyarakat tidak diombang-ombingkan dengan isu-isu yang kalau ini sudah capek sama saja, menurut Anda bakal clear nggak masyarakat ini? Makanya kekuatan argumen dari masing-masing pihak ini nanti di situ yang diuji gitu loh. Karena kalau selama argumen itu masih bisa dipatahkan oleh salah satu pihak, tentu akan memunculkan pertanyaan. Tapi Anda melihat secara prosedural, secara mungkin kemarin juga masing-masing pihak dihadirkan, itu sudah cukup menurut Anda? Saya rasa sudah sangat cukup, karena mereka mewakili masing-masing kepentingan kan seperti itu.